Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Yayasan dan juga Takmir Masjid Namirah, para jamaah, Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat yang sangat mulia di Masjid Namirah dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu bersama-sama. Mudah-mudahan kehadiran kita dan niat baik kita dibalas oleh Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, pada kesempatan yang lalu, bulan Januari, kita sudah memulai tafsir surat Ali Imran. Kita sudah bahas tentang ayat-ayat, hadits-hadits yang menjelaskan tentang fadilah, keutamaan surat Ali Imran. Dan pada kesempatan ini kita akan mulai dengan membaca, mengartikan dan beberapa hal kita bahas terkait dengan awal surat Ali Imran, yaitu ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Shadaqallahul adzim. Jamaah sekalian, di ayat yang pertama Allah mengatakan alif lam mim. Ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan bahwa huruf-huruf seperti ini yang ada di awal surat-surat Al-Quran adalah termasuk ayat mutasyabihat, di mana artinya apa, maksudnya apa, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Allah atau Rasulullah tidak menjelaskan ini artinya apa. Ada alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim shad, ain alif lam mim, ain sin qaf, kaf ha ya ain shad. Ada yang satu huruf,
nun, dan lain-lain. Sekali lagi, sebagian besar ulama mengatakan bahwa huruf-huruf yang muqatta'ah, pisah sendiri-sendiri di awal-awal surat, ini termasuk ayat mutasyabihat, ayat yang Allah Rasulnya tidak menerangkan apa maksudnya, apa maknanya, makanya hanya Allah yang tahu. Itu sebagian besar ulama ahli tafsir berpendapat seperti itu. Sebagian yang lain mengatakan bahwa huruf-huruf ini punya makna, punya arti. Kemudian mereka berbeda-beda di dalam memaknai. Yang makna-makna itu memang tidak ada dalilnya, baik dari Quran dan Sunnah, itu merupakan ijtihad dari ahli tafsir. Misalnya, ada yang mengatakan begini, alif lam mim seperti di ayat ini, alif itu kependekan dari Allah, Allah. Lam itu Jibril atau malaikat atau Jibril. Mim itu Muhammad. Jadi Al-Quran itu asalnya dari Allah, kemudian melalui Jibril disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna dari alif lam mim. Tapi kalau kita tanya apa dalilnya, tidak ada. Itu hanya ijtihad para ahli tafsir saja. Nah, begitu. Jadi ini penjelasannya tentang alif lam mim. Ayat yang kedua, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang mengurusi seluruh makhluknya tanpa bantuan siapa-siapa. Dan pada pertemuan bulan Januari lalu, ayat 1 dan 2, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ini termasuk ayat-ayat yang mustajabatut doa. Kalau kita berdoa, minta sesuatu kebaikan kepada Allah, diawali dengan membaca alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maka permintaan kita, doa kita berpeluang besar diijabahi oleh Allah. Kemarin sudah kita bahas hadisnya. Dan memang di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang apabila kita baca, lalu kita setelah itu meminta kepada Allah satu permintaan, itu dikabulkan. Misalnya doanya Nabi Yunus ketika ada di dalam perut ikan. Masih hafal kan ya? Ketika ada di dalam perut ikan, Nabi Yunus usaha manusia sudah tidak mampu, usaha secara akal sudah tidak mungkin, yang paling mungkin adalah usaha dengan doa. Di situ Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh-dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Dari kalimatnya tidak atau belum nampak permintaannya apa. La ilaha illa anta, kalimat tauhid. Subhanaka, kalimat tasbih. Inni kuntu minadh-dhalimin, ungkapan taubat, telah melakukan kesalahan. Jaluk apa? Belum kelihatan mintanya.
tapi Allah tahu apa maksudnya. Setelah itu Allah perintahkan kepada Al-Hut, paus yang besar itu, menepi, kemudian muntah, keluarlah Yunus, dengan izin Allah dia selamat. Begitu seterusnya. Termasuk ayat 1 dan 2 ini silahkan dibaca di awal ketika kita mau berdoa, minta sesuatu kepada Allah. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Setelah itu kemudian minta pertolongan, minta kesehatan, minta rezeki. Tadi Pak Didik minta apa tadi? Doa tadi minta apa tadi? Itu. Punya doa khusus beliau ya. Nah, ini ayat yang ketiga, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi. Allah yang telah menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Alkitab, yaitu Al-Qur'an, bil haqqi, dengan sebenar-benarnya, musaddiqan lima baina yadayhi, yang Al-Qur'an itu isi dan kandungannya membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya, bukan menyalah-nyalahkan, bukan menghapus, tapi kebenaran dari Allah yang ada di kitab sebelumnya dikuatkan kembali oleh Al-Qur'an. Wa anzalat Taurata wal Injil, Allah juga yang menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa bin Imran, dan Allah juga yang menurunkan kitab Injil kepada Isa bin Maryam min qablu, sebelum Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa anzalal furqan, dan Allah juga menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan di sini nama lain dari Al-Qur'an. Jadi Allah turunkan Taurat, Allah turunkan Injil, Allah turunkan Al-Qur'an. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir bi ayatillah, kepada ayat-ayat Allah, lahum adzabun syadid, untuk mereka siksa yang pedih, wallahu azizun, dan Allah itu maha perkasa, dzuntiqam, yang memiliki balasan yang keras kepada orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayatnya. Ini para jamaah sekilas makna dari ayat-ayat tadi. Pada ayat yang keempat ada satu kata yang perlu kita perdalam maknanya, yaitu kata Al-Furqan. Apa ini arti Al-Furqan? Sampai kata Furqan juga dipakai nama kan, Masjid Al-Furqan. Ada nama anak juga, Muhammad Furqan. Nama pondok, ya, pondok pesantren Al-Furqan Al-Islami. Nah, Al-Furqan disebutkan di dalam surat Ali Imran ini ayat 4. Ya. Wa anzalal furqan. Arti furqan itu sendiri dari kata faroqa, yafroku, farqan, wa furqanan. Seperti Quran, qara'a yaqra'u Qur'an wa Qur'anan. Quran, furqan. Furqan itu artinya batas untuk membedakan antara dua sisi. Ada beberapa masjid yang tidak harus, masjid musola yang bernama Furqan itu karena memang ada konflik dulu, baru kemudian mendirikan masjid namanya Furqan.
Tidak harus begitu. Tapi menginginkan ini pembeda yang jelas antara sini dan sini, itu namanya furqan. Mirip dengan kata furqan itu Al-Faruq. Makanya Umar itu diberi gelar oleh Nabi Al-Faruq. Orang yang punya ketegasan untuk membedakan antara ini dan itu Al-Faruq. Biasanya nama Umar selalu dibarengi dengan Al-Faruq. Contoh, kalau para sahabat itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu sembunyi-sembunyi karena takut dikejar, dibunuh, disuruh balik ke Mekah oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah pun dengan izin Allah tentu lari dengan Abu Bakar itu juga melakukan hijrahnya dengan pakai qiyad agar bisa selamat. Umar beda dengan yang lain. Kalau yang lain ketakutan, takut dibunuh, takut ditangkap, takut disuruh balik ke Mekah, Umar ini beda. Ketika dia mau hijrah, dia naik ke bukit. Lalu di atas bukit itu dia mengatakan, siapa yang kepingin istrinya menjadi janda, siapa yang kepingin anaknya menjadi yatim, tolong silahkan temui saya sekarang di sini. Nah itu, dari situ salah satunya kemudian Nabi memberi gelar kepada Umar ini Al-Faruq. Jelas beda Umar dengan yang lain. Yang kepingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, artinya tak pateni nok kene gitu. Itu Umar. Beda. Nah, furqan itu pembeda. Ada lagi kata furqan di dalam surat Al-Anfal ayat 29. In tattaqullaha, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah berikan kepadamu sikap furqan. Wis entek waktune apa piye iki? Kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan kepadamu sikap tegas. Tegas bisa membedakan antara halal dan haram, antara hak dan batil, antara pahala dan dosa. Itu diberikan oleh Allah kepada orang kalau memang orangnya itu berusaha bertakwa. Makanya orang yang bertakwa lalu diberi oleh Allah furqan itu uripe tenang, tidak terombang-ambing, karena sudah bisa tegas. Oh iki haram, tinggal. Tidak bingung. Oh iki maksiat, jangan dekat-dekat. Tapi orang yang tidak punya sikap furqan itu bingung. Iki halal, tapi kok akeh, kok haram, jumlahnya akeh, ditinggal yo eman. Nah itu tidak punya sikap furqan. Yang begitu itu tidak punya sikap furqan, tidak punya ketegasan untuk membedakan mana halal mana haram. Masih ada keinginan untuk mendekati yang haram. Tapi kalau orang sudah punya sikap furqan, tidak ada masalah, tenang. Halal apa haram? Haram, ya wis. Sebanyak apapun kalau itu haram, tidak menarik. Tidak menarik sama sekali. Nah itu ketika orang sudah punya furqan. Nah furqan itu didapat dari mana? Ketika kita berusaha untuk bertakwa. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah kasih
ketegasan di dalam sikap. Mau hari raya ibu-ibu beli pakaian, iki apik tapi kok aurate ketok, iki aurate tertutup tapi kok gak apik modele. Itu ndak punya sikap furqan. Orang yang punya sikap furqan, ibu-ibu, itu memilih pakaian itu satu, menutup aurat apa tidak. Itu dulu. Kalau tidak menutup aurat, selesai. Ndak perlu dipikir, ndak perlu dibatin, ndak perlu difoto. Engko nek omah dipikir maneh. Ndak punya sikap furqan. Yang pertama menutup aurat, yang lain menyusul. Model, ukuran, harga itu nanti. Yang penting ini menutup aurat dulu apa tidak. Itulah sikap furqan. Nah, itu sekali lagi diberikan Allah kepada kita kalau kita memang berusaha untuk bertakwa. Tapi takwa itu bertingkat, para jamaah sekalian. Takwa itu ada levelnya. Seperti puasa. Puasa kan kata Al-Ghazali ada levelnya. Saumul awam, puasanya orang awam. Gimana puasanya orang umum itu? Kebanyakan orang itu ya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan di siang hari suami istri, itu tok. Apakah itu puasanya tidak sah? Sah. Cuma kualitasnya ya begitu itu. Ini kualitas puasa paling rendah. Level ndek-ndekan. Tapi sah puasanya. Agak meningkat sedikit kata Al-Ghazali. Saumul khusus. Puasanya orang khusus, orang-orang tertentu. Lebih tinggi daripada level yang pertama. Apa? Selain dia menahan lapar, menahan dahaga, tidak berhubungan badan suami istri di siang hari, ada lagi yang puasa. Telinganya puasa, matanya puasa, lisannya puasa, tangannya puasa, kakinya puasa. Ini jelas puasanya levelnya lebih tinggi. Saumul khusus. Telinganya puasa, gak gelem ngerungokno ghibah. Nah, kalau ada orang rasan-rasan nyingkir, poso kupingku. Matanya puasa, ndak mau melihat yang haram. YouTube milih pengajian sing biasane apa itu drama Korea, sing biasane apa yang lain prei dhisik. Nek iso ya sak lawase prei. Itu puasa mata, puasa lisan. Tidak mengucapkan kalimat-kalimat kata-kata yang berdosa. Puasa tangan, tidak mengambil, tidak menyentuh, tidak meletakkan yang dilarang. Puasa kaki, tidak lagi mau mendatangi tempat-tempat yang menjauhkan diri dari zikir kepada Allah. Dan yang penting lagi, belum disebut oleh Al-Ghazali, puasa driji. Dulu di Ihya Ulumuddin belum masuk itu. Zaman itu belum. Ini loh puasa driji ini. Dan ini sangat penting. Artinya kalau tidak ada manfaatnya, ditaruh dulu HP-nya. Melihat berita kok gak menarik, ini fitnah, ini belum tentu benar, ini menyakiti orang, tidak usah di-share. Puasa. Puasanya khusus orang-orang tertentu. Tapi ada puasa yang levelnya paling tinggi. Yang paling bawah puasanya orang awam, yang tengah-tengah puasanya orang khusus, yang paling tinggi saumu khususil khusus. Puasanya orang yang lebih khusus dari yang khusus tadi. Yaitu selain puasa
tidak makan, minum dan seterusnya, selain puasa, telinga, mata, tangan, driji dan yang lain tadi, ditambah lagi saumul qalb, kaful qalbi, menahan krenteke hati. Oh, itu angel loh ya. Jangankan melihat yang haram matanya, kepingin tok ndak punya. Kepingin ndak punya. Jangankan kepingin mendengarkan, jangankan mendengarkan lagu-lagu, musik-musik yang melalaikan, kepingin tok loh. Ndak ada, ndak kepingin. Ibaratnya kalau TV satu channel itu tilawah, murattal, yang satu lagi sinetron yang pemainnya tidak menutup aurat, ketok tok langsung dipindah. Nah, itu kaful qalb. Tidak ada keinginan sama sekali. Detailnya Al-Ghazali mengatakan begini, kaful qalbi, menjaga hati, anil himamid daniyah, dari kepingin melakukan sesuatu yang rendah, yang murah. Wal afkar ad-dunyawiyah, menahan hati dari mikir hal-hal yang sifatnya duniawi. Mikir tok saja ndak, apalagi ngelakoni. Dan itu waktu puasa. Dadi nek ana poso-poso terus mikir ngecat oma, masuk mana itu? Itu duniawi apa ukhrawi itu? Nah. Kepingin saja ndak itu, kerentek aja ndak punya. Lah berat, iya, makanya ini saumu khususil khusus, ndak semua orang bisa selevel itu. Nah, karena puasa ini 3 levelnya, awam, khusus, khususul khusus, maka produk atau hasil dari puasa itu kan la'allakum tattaqun. Maka takwa pun ada levelnya. Kalau puasanya awam, takwanya awam wae, aja dhuwur-dhuwur. Artinya apa? Kalau puasanya kemarin itu cuma oleh lesune, oleh ngelae, oleh ngempete, nanti takwanya itu juga begitu. Ndek-ndekan takwa itu. Nah, kalau puasanya meningkat ke level khusus, nanti takwanya khusus, lebih berkualitas. Kalau puasanya itu saumu khususil khusus, nanti takwanya itu khususil khusus. Nah, itulah yang dimaksud dengan in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jadi jangan merasa aku ya mono, ya mene, wis takwa tapi kok ngene-ngene. Takwanya yang belum berkualitas. Uripku kok sumpek ngene. Rono ditagih, rene ditagih. Nah. Ini furqan itu sikap tegas di dalam menentukan halal, haram, hak, batil, pahala, dosa. Orang yang punya furqan, ini halal, boleh. Ini haram, jangan. Gitu aja. Furqan lagi di dalam Al-Anfal 41 juga ada. Yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Yang dimaksud dengan yaumul furqan ini adalah perang Badar. Yaumal furqan, pada hari furqan, hari pembeda. Yaumal taqal jam'an, pada hari di mana 2 kelompok tentara bertemu.
Yang satu tentara muslim, yang satu tentara kafir. Yang satu dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang satu dipimpin oleh pemimpin-pemimpin, panglima-panglima Quraisy kafir. Ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan waktu itu yang belum masuk Islam, ada yang lain-lain. Yang satu jumlahnya 314, yang satu jumlahnya 1000 kurang lebih. Beda. Yang satu sudah sedikit jumlahnya, sedikit pengalaman perangnya, sedikit pula senjatanya. Yang satu jumlahnya banyak, pengalaman perangnya banyak, senjatanya juga banyak. Beda. Kelihatan bedanya perang Badar itu. Yang satu membela agama Allah, yang satu memusuhi agama Allah. Jadi perang Badar itu pembeda. Di mana sebelum-sebelumnya umat Islam berada dalam kondisi lemah, kalah, terhina, tersiksa. Begitu perang Badar, umat Islam punya kekuatan, punya kedaulatan, punya tentara, punya negara, punya senjata, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu Yaumul Furqan. Sesuai waktu nih saya. Ada satu hadis yang menjelaskan tentang hubungan antara agama Islam dengan agama-agama sebelumnya. Al-Quran dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelumnya. Antara Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang diutus sebelumnya. Beliau mengatakan, inna mathali, sungguh perumpamaan aku, wa mathalal anbiya'i, dan nabi-nabi min qabli sebelumku, mulai dari Adam sampai beliau, yang jumlah nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai nabi dan rasul 25, yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran sangat banyak. Ada yang mengatakan ratusan, ada yang mengatakan puluhan. Para ulama beda pendapat. Yang nabi-nabi itu pernah berkumpul untuk melaksanakan sholat jamaah di Masjidil Aqsa, diimami oleh Rasulullah Muhammad SAW sebelum beliau ke langit Sidratil Muntaha. Pernah kumpul di sana. Perumpamaan aku dengan orang atau nabi-nabi sebelum aku, kama thali rojulin. Itu ibarat ada satu orang bana baitan yang membangun rumah. Fa'ahsanahu, rumah itu bangunannya hasan, bagus, lengkaplah. Sebagai sebuah rumah itu lengkap. Ada ini, ada itunya, semuanya lengkap. Wa ajmalahu, tidak hanya bagus, lengkap, tapi juga ajmal, indah. Rumah bagus, lengkap, indah. Sudah baguslah rumah itu. Illa, nah, hanya saja maudhi ala binatin min zawiyah. Ada satu maudhi'ah, lubang, celah, labinah, satu bata. Ini apa namanya? Botong ya. Jadi ada satu lubang yang itu tempatnya satu bata belum terpasang. Bolong situ. Bangunan sudah indah,
sudah bagus, cuma ada satu tempat, satu batu bata yang bolong belum terpasang. Faja'alan nasu yatufuna bihi. Semua orang melihat rumah itu dari berbagai sudut, tawaf itu keliling, wa ya'jabuna lahu, semua takjub dengan indahnya bangunan itu. Wa yaquluna, kata mereka, halla, sayang saidik. Wudhi'at hadhil labinah, kok seandainya batu bata yang masih keleleran ini lalu dimasukkan di dalam lubang batu bata itu, akan menjadi sangat sempurna bangunan ini. Sayang sitok, iki lapo kok gak dipasang, iki lapo. Qala, kata Nabi, fa'anal labinah. Nah, satu batu bata itu adalah aku. Artinya begitu batu bata itu dipasang, bangunan ini sudah lengkap, sempurna, indah, tidak ada celahnya, tidak ada kurangnya. Wa ana khatimun nabiyyin, ada lagi wa ana khatamun nabiyyin, dan aku menjadi penutup pungkasan para nabi. Artinya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, ajaran agama Allah itu sudah bagus, sudah lengkap, sudah sempurna, cuma kurang sitok. Begitu diakhiri dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran agama Allah itu menjadi tuntas sudah, tidak kurang suatu apa. Sehingga Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya itu satu kelanjutan yang tidak terputus. Wahyu yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya dengan yang diberikan kepada nabi kita, satu mata rantai yang tidak terputus. Termasuk kitab Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya, ini musaddiq, penyempurna, pembenar, tidak saling menyalahkan, tidak saling merendahkan, tapi lengkap sudah kitab-kitab Allah. Jadi kita nanti di surga ketemu dengan umat-umat yang masuk surga atau agamanya sebelum Islam, ketemu di sana. Mereka yang mengikuti ajaran agama nabinya, yang nabinya diikuti, kitab sucinya diikuti. Karena tidak semua umatnya nabi mengikuti nabinya. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Isa diapakan? Menurut mereka disalib, dibunuh, tapi menurut Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa. Yang mereka bunuh, yang mereka salib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sedangkan Isanya sendiri bal rafa'ahullah, diangkat oleh Allah, hidup di sisi Allah, nanti menjelang hari kiamat akan diturunkan kembali. Sebagai satu di antara sekian tanda hari kiamat. Kita dengan orang Yahudi, kita tidak bermusuhan. Wong Yahudi itu juga agamanya Allah. Yahudi itu juga nabinya Nabi Musa, nabi kita juga. Yang kita musuhi adalah Yahudi yang Zionis, Yahudi yang merampok, Yahudi yang mendolimi, Yahudi yang membunuh, Yahudi yang merampas semua yang dimiliki oleh saudara kita di Palestina. Gitu. Karena itu ya disitulah letak kesamaan dengan mereka-mereka. Yang terakhir, ketika mereka sudah masuk Islam,
Maka Nabi mengatakan al-islamu yajubbu ma qablahu. Ini sabda Nabi ini ada asbabul wurudnya. Peristiwa yang mendahului Nabi mengucapkan hadis. Itu asbabul wurud. Kalau peristiwa yang mendahului turunnya Al-Quran namanya asbabun nuzul dalam ilmu Al-Quran. Ini ada orang namanya Amr bin As radhiyallahu an, cerdas, politisi ulung. Maka di zaman Umar nanti diangkat sebagai gubernur Mesir. Amr bin As ini ketika masih kafir sangat keras permusuhannya kepada Nabi dan para sahabat, sangat keras. Sempat membunuh orang Islam di perang Badar. Sempat juga membunuh orang Islam di perang Uhud. Pokoknya termasuk yang ganas kepada orang Islam. Akhirnya mendapat hidayah dari Allah dan masuk Islam. Ketika dia datang kepada Nabi, mau menyatakan masuk Islam, dia bilang dulu kepada Nabi, "Ya Muhammad, saya kepingin masuk Islam, saya mau masuk Islam, tapi saya minta maafkan dulu kesalahan-kesalahan saya." Dia sebutkan pernah menyakiti, pernah menghina, pernah membunuh, pernah memerangi orang Islam. Saya masuk Islam, tapi tolong sebelum saya masuk Islam, maafkan dulu kesalahan-kesalahan saya. Nah, saat itu Nabi kemudian mengatakan al-islamu yajubbu ma qablahu. Amr, orang itu kalau sudah masuk Islam, itu dosa-dosa sebelumnya yang pernah dia lakukan otomatis diampuni oleh Allah. Pernah apa saja. Umar bin Khattab juga begitu. Sebelum Islam pernah membunuh, pernah menyakiti, pernah mendolimi, pernah memusuhi, bahkan pernah mau membunuh Nabi kita. Tapi begitu masuk Islam, Allah ampuni semua dosanya. Dan Umar bin Khattab menjadi sahabat yang luar biasa jasanya dalam Islam. Khalid bin Walid radhiyallahu an, sebelum Islam sangat banyak orang yang dibunuh orang Islam. Dalam perang Badar dia memusuhi orang Islam. Dalam perang Uhud dia juga membunuh banyak orang Islam. Tapi begitu masuk Islam, dia bersyahadat, lalu pedangnya diserahkan kepada Nabi. Ya Muhammad, ya Rasulullah, pedang ini yang dulu saya pakai untuk memenggal lehernya orang Islam. Setelah saya masuk Islam, pedang ini mau saya parkir. Sudah, saya tidak pakai pedang ini lagi. Kata Nabi, jangan begitu. Tidak boleh. Kalau pedang ini dulu kau gunakan untuk membunuh banyak orang Islam, maka sekarang harus dibalik. Dengan pedang ini kamu harus banyak membunuh orang-orang kafir musyrik. Saat itu kemudian Nabi memberi gelar kepada Khalid, Saifullah Al-Maslul. Khalid adalah pedang Allah yang selalu terhunus. Karena itu para jamaah sekalian, melalui ayat-ayat ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 surat Ali Imran ini, yang pertama, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Yang meningkatkan kualitas takwa itu bisa melalui bulan puasa, bulan Ramadan besok. Bulan Ramadan ini kan bulan untuk berpuasa, bulan untuk
mengkhatamkan Al-Quran, bulan untuk memperbanyak infak dan sedekah, bulan untuk beriktikaf lebih banyak di masjid, bulan untuk lebih banyak bersilaturahim, dan masih banyak lagi. Jangan hanya mikir mikir dunia saja Ramadan. Nah, itu kualitas puasanya ya ndek-ndekan. Api Ramadan mikir ngecat omah, mikir nganyari, mikir apa nih? Itu. Ya boleh-boleh saja, tapi itu menentukan kualitas puasa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.